Hamin 2 minggu itu saya mengalami cedera gastroc itu di bagian betis, guys. Tiang kalnaur sesanggi tiang di Kemula. Nah, di sini mau spill dikit ya rute yang ini. Bukan di mana? Ini di Turunan Gunung. Ya, tidak ada air. Yang kiri aman? Yang kiri aman, yang kanan aja nih. Tapi ketarik tadi? Enggak, aman kerasa aja. Mulai kenceng. Garam-garamnya ada? Oh, ini garam saya. Mana ini? Garam. Ya, dikonsumsi. Garam. Nih. Gila. Turun nih, guys. Tajam banget, sakit. Kita udah sampai di WS selanjutnya, WS dropback. Itu di depan, guys ya. Nah, kacau banget, guys, air kita habis, guys. Jadi agak kurang sih WS sekarang ya, karena panitia yang di puncak atau yang dijaga-jaga tuh nggak ada bawa air juga. Jadi kita kekurangan air dari PS Tadalan 2 itu yang menuju, setelah itu menuju Harjuno 3 kilo itu teknikal banget. Habis itu turun 12 kilo sampai nyari WS itu lebih kali 12 kilo. Kita nggak ada air, guys. Jadi teman-teman yang masih lanjut, yang saya ajak sekarang ke WS 2 ini semua kehabisan air. Nah, semoga di WS ini Kunir sesuai ekspektasi ya. Oke, kita sampai di WS Kunir, guys. Ini penampakan WS Kunir, WS dropback. Minta ini, Mbak, air dong. Air. Aduh, kita di dropback, guys. Nih, set sih harus nih, karena udah mulai menggelap. Teman-teman udah pada jalan biar kita nggak ketinggalan jauh. Saya mau ganti baju. Ayo, teman. Oke, mau ganti kaos kaki, guys. Oke, kita di dropback ini mau makan dulu ya. Mau makan apa ini? Ayam opor. Ya, habis itu ini baju udah ganti, set makan, habis itu refueling langsung go. Let's go. Jalan mana, Mas? Oke, makanan. Kacamata juga. Bukan di mana? Ini di Turunan Gunung, yang kacamata. Di mana ya? Pokoknya dekat pas turun. Itu apa, Pak? Ya. Oh, itu. Enak. Air apa? Air mineral. Ini baru ya, Mak ya? Terima kasih. Mau tambah gula? Aman. Oke, guys, mau check out, udah selesai prepare. Sekarang udah cukup lama di WS. Jadi mau berangkat langsung ya. Let's go. Oke, guys, kita udah masuk malam kedua. Nih, malam yang panjang hari ini. Kita masuk hutan-hutan ya, UB Forest. Habis itu kita masuk checkpoint UB Yasu.
Pondok Asu. Mas. Oh ya ya. Permisi. Kita tuh. Gelang ketiga ya. Yang ketiga. Buru nggak nih Mas? Budok Asu. COP-nya jam 1 di Wonosari, Mas. Aman ya? Aman. Sebelah kanan. Oke. Mas ada air dikit mas. Ininya perlu nggak bibnya? Nggak usah. Oke. Nomor berapa, Mas? Air hangat. Putih. Nomor 197. Oke. Dan FIU wis mari 55. Iya, enggak selesai. Kopi. 55. Oke. Aman nih? Ada kopi. Aman, aman. Kopi. Air hangat. Ya. Let's go. Oke. Kita dapat WS bayangan sebelum ke UB Forest. WS yang asli. Kurang lebih 5 kilo. Ngopi dulu, Rame-rame ya. ngopi. Oke. UB Forest. UB Forest. Aduh, WS nya nggak sesuai guys. Tapi waktu kita masih aman sih. Nomor berapa? 197. Ya. 197. Mantap rutenya. Ada kebakaran tak? Enggak ada. Oh, berarti ya wis mari berarti. 197 atas nama. Tio Cahya. Oke, udah keluar dari WS. Sekarang mau ngejar COP jam 1 malam guys. Sisa waktu 4 jam. Mudah-mudahan bisa ya, jarak 18 kilo. Oke, let's go. Oh ya Tuhan. Akhirnya saya masih CP. Ya, CP di depan. Kurang lagi 30 menit. Aduh pengen nangis. Capek banget kaki. Ya Tuhan. Aduh, akhirnya bisa CP. Setengkara bisa finish. Let's go. Kok jauh dari GPX gini mas? Syukur masih banyak guys. Jadi masih ada waktu nih untuk prepare. Saya mau prepare sebentar. Habis itu berangkat. Oke guys, sudah selesai prepare, selesai makan, selesai ngerilis otot. Ini mau lanjut untuk menyelesaikan. Jadi banyak banget yang baru lanjut juga dari drawback 2. So, semoga aman guys ya. Udah lanjut. Iya, mau lanjut. Makan sudah. Oke guys, kita udah check out dari WS drawback, WS COP. Oke guys, ini di jam 1:30 pagi. Kita udah check out dari drawback tadi COP jam 1. Kita dapat lolos COP. Jadi kita lanjut ke garis finish selanjutnya. Semoga bisa berjalan lancar. Setengkara ya. Let's go guys. Kita lagi di WS, mau makan dulu, makan terakhir, habis itu naik ke puncak Sepilar, habis itu kita finish guys, mau makan dulu, terus tesan lagi. Guys, kita udah berada di area Candi Sepilar ya, kita mau naik ke area Gunung Candi Sepilar, let's go. Jadi ini rute mau ke puncak Sepilar guys. Totalnya cuma 3 kiloan. Elevasi 500-an kalau dari persimpangan. Cuma curam. Habis itu kita ngambil gelang aja ke atas, habis itu turun.
bawah 100 meter. Dia udah di atas masih. 116. 116 pakai gelang dulu bang. Ya. 34 langsung turun. Langsung turun bang. Oh. Ini gelang Oh, ini termahal gelang. nih. Oh, Gelang sepilar, gelang sangar. sangar. Bukan sembarang orang yang punya. Oh iya benar. Yuk semangat Ini nanti dari dari dia bawah. Ini dari Ani ini. Ya. Ya. Weh. Oke guys, misi kita udah selesai. Tinggal turun. Habis itu garis finish. Let's go. Mantap nih. Kita udah lewatin si pilar. Jadi gelang ini mahal banget guys. Wah susah banget nyarinya. Naiknya ini hampir 2 jam naik. Minta air dong mas. Mas belum minta air. Sorry ya, sorry. Air putih, air putih. Belum kesana. Oke, WS terakhir nih, WS terakhir. Kita mau ke garis finish. Kurang 1 WS-nya. WS kan jauh mas. 3 kilo. CP udah langsung. 10 menit. Baik udah selesai habis itu. Oke guys, kita ada di WS terakhir ya. Putuk Lesung. Putuk Lesung. Kita mau check out langsung. Mas, ini udah. Udah. Oke, checkpoint terakhir ya. Ya, checkpoint terakhir. Checkpoint terakhir dikencengan deh mas. Bagusin. Majun. Oke. Oh, banyak lagi guys. 8 kilo. Oke, makasih mas ya. Kita udah mau menuju garis finish. Let's go. Oke guys. Ini OTW ke bukit. Pusuk Elang. Nah, bukit terakhir habis itu kita turun ke Kaliandra. Kita udah dapat gelang, udah. Rutenya Makadam, turun dari WS terakhir untuk Elang 9 kilo guys. Oke guys, udah mau finish, tinggal 1 kilo lagi, masih diputar-putar. Makadam lagi, naik lagi. Mau kasih tahu nih, saya dapatnya nih, saya dapat 121 lagi elevasi dengan 7.200. Oke guys, mau finish. Jadi kita dapat 121 ya. 121 elevasi gen 7.200. Enjoy. Jadi total aktivitas kita 32 jam. Masih aman sih. Under COT-nya 33. Oke. Oh yes, kita dapat medali, kita udah finish kategori 116. Waktunya 32 jam. Nomor telu kayak nih. Dari sini. Kurang seru ya, MC-nya nggak pakai mic jadi nggak dapat ngerekam jadinya. Saya mau nyari anak istri dulu. Hai. Nggak bisa ngajak steril katanya masih harus steril. Iya emang nggak boleh. Ini papa, kamu kemarin nangisin papa. Akhirnya udah selesai juga race kali ini. Jujur capek banget. Saya mau istirahat. 2 hari nggak dapat tidur. Dan untuk review selanjutnya mungkin nanti bakal tayang di video sebelah. Oke guys, jadi itu aja keseruan race day Mantra 116 kategori 116. Berikut video dan review rute dan gimana water station dan yang lain bisa ditonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa di like dan subscribe, dan see you the next video guys. Bye bye. Halo. Ya, ini adalah episode yang terakhir,
episode ketiga dari edisi Mantra 116 kategori 116. Oke, di video terakhir ini, episode ketiga, saya mau bercerita sedikit tentang perjalanan saya kemarin di Mantra 116 dan bagaimana rute dan bagaimana medan dan keseruan event Mantra 116 agar kalian di tahun-tahun berikutnya yang bakal ikut ultra di Mantra 116 yaitu kategori 116 agar lebih mudah lagi dan lebih banyak lagi yang bisa finish guys ya. Jadi di video kali ini saya akan bercerita bagaimana rute dan bagaimana cara agar bisa finish di kategori 116 ini. Oke, terima kasih juga udah menonton video saya yang pertama dan yang kedua atau video saya yang lainnya. Jadi kali ini langsung saja saya bercerita dari awal ya. Jadi sebenarnya saya sempat nggak pengen lanjut atau nggak mau start di Mantra ini karena hamin 2 minggu itu saya mengalami cedera gastroc itu di bagian betis guys. Di bagian betis itu terasa nyeri yang kayak ditusuk-tusuk gitu. Habis itu udah melakukan fisioterapi juga kurang lebih 3 kali, juga kurang maksimal penyembuhannya. Jadi itu masih sakit banget. Nah, mau nggak mau karena semua sudah prepare, udah disediakan, kayak tiket kita udah beli, penginapan udah booking, semua perjalanan udah di planning. Jadi mau nggak mau saya harus tetap berangkat. Nah, di tibanya itu saya berangkat dari Bali ke Malang itu Hamin 3 guys. Jadi tanggal 30 saya udah berada di Surabaya. Jadi eventnya itu tanggal 3 Juli ya malam. Tapi saya tanggal 30 udah di area Surabaya. Jadi saya berangkat dari Bali tanggal 30 sampai Surabaya tanggal 30. Habis itu di Surabaya saya 1 hari, habis itu di Malang. Di Malang saya 3 hari liburan dulu, aklimatasi, suhu juga di sana biar adaptasi kayak gitu. Dan saya sempat juga ke Bromo main-main untuk lihat rute BTS besok atau Brother besok kurang lebih kayak gimana. Karena saya jauh dari luar kota, jadi biar terbayang sekaligus tahu gimana di daerah sana seperti itu. Nah, langsung saja. Jadi ceritanya itu di Hamin 2 saya coba check out sendiri, check out run di sekitaran hotel di Surabaya. Nah, saya coba lari 5 kilo itu udah sakit banget guys. Jadi sakit banget kaki bagian kanan betis. Nah, sedangkan ini baru 5 kilo. Apalagi saya mau lari 116 kilo. Baru 5 kilo aja udah sakit banget kaki. Jadi aduh gimana ya gitu. Jadinya kayak gambling banget. Ya udah saya memutuskan untuk nanya nanya dokter fisioterapi saya yang di Bali. Saya DM gimana nih untuk caranya saya biar cepat recovery dalam 2 hari ini saya bisa untuk start. Nah, beliau nyaranin untuk stretching. Nah, itu selama di hotel saya terus stretching otot di bagian betis. Habis itu saya oles-olesin gel juga, dan saya nggak berani aktivitas berat, dan benar-benar dilema banget dan benar galau banget. Nah, di sana juga sempat mikir kan gimana ya nih kondisi nanti ya gitu. Ya udahlah, nggak usah dipikirin, saya lanjut untuk hari besoknya. Nah, untuk besoknya itu di Hamin 1 juga saya sempat pijat-pijat kaki sendiri pakai hot cream, habis itu stretching juga. Dan di sana juga mulai deg-degan ya, karena udah Hamin 1 kondisi badan nggak benar-benar sehat. Jadi Mantra tahun ini cukup dramatis buat saya, cukup challenge banget buat saya, dan bersyukur saya juga jadi salah satu finisher di kategori 116. Di 116 ini saya finish di urutan 61
61, dan yang bisa finish kalau nggak salah 81 ya. Saya punya data. Oh ya nih, untuk yang kategori 116 itu yang start 187 peserta, yang bisa finish cuma 81. Habis itu DNF ada 106. Berarti rate-nya itu kurang lebih 57% yang bisa finish di kategori 116 guys. Jadi saya salah satunya, yaitu saya di peringkat 60-an karena kondisi kaki. Jadi kalian tonton aja di video saya sebelumnya kayak gimana saya mengeluh dengan kondisi kaki. Jadi itu benar-benar sakit banget guys, turunan sakit banget. Jadi nggak bisa dipaksa ya, kayak gitu. Oke, langsung saja. Di video saya awal itu kan saya sampai di WS Pondok Welirang itu pas dengan target saya 3 jam. Nah jadi saya buat kayak bagan gini guys. Nah sebentar, saya kasih spell ya. Nah saya buat planning seperti ini di wallpaper saya. Nah ini kayak gini. Jadi saya targetin di sini. Pondok Welirang itu harus tiba jam 4 paling lambat ya. Jadi estimasinya masih masuk. Batas paling aman itu jam 4.30 itu harus udah sampai sana, itu paling lambat dengan kondisi kaki yang sakit. Jadi hasilnya saya power hiking full itu pas 3 jam sesuai target saya. Nah itu juga dibilang macet, nggak macet juga, saya cuma rame lancar lah di rute itu kemarin. Jadi nggak tahu ya, setelah saya itu katanya macet banget karena banyak banget di belakang sana juga kelihatan dari jauh, itu kelihatan orang berbaris di jalan, di gunung itu kan kita bisa lihat ya lampu-lampu itu. Nah seperti itu. Nah setelah dari sana itu kan kita naik ke puncak Welirang. Nah puncak Welirang itu benar-benar kaki nggak bisa kompromi guys. Jadi sakit banget. Jadi di sana sempat pasrah gitu. Aduh gimana ya. Habis ini baru kilometer 16, kilometer 20, sedangkan masih ada 100 km lagi ke depan. Nah, seketika di sana saya sempat frustasi, down. Kenapa ya? Karena dengan cara saya latihan sebelumnya itu, ini rute yang saya lewati sehari-hari. Saya latihan dengan rute seperti ini gitu. Sedangkan sekarang di hari H saya nggak bisa melewati atau melariin rute yang kayak gini. Jadi bingung banget. Kemarin itu sempat down dan banyak orang atau banyak peserta pelari lain menyalip. Aduh, gimana ya gitu. Sempat diam sejenak di pinggir rute, sempat istirahat sejenak. Di sana saya sempat minta pertolongan ya, istilahnya kalau di Bali itu nunasice. Jadi saya sempatkan juga berdoa kepada leluhur ya. Saya minta keselamatan, minta tenaga, minta biar semua dilancarkan. Nah di sana tuh mulai keajaiban tuh muncul guys. Jadi saya nggak ngerti ini percaya nggak percaya. Jadi merinding saya. Percaya nggak percaya itu bisa gitu loh, kayak saya turunan tiba-tiba ada kekuatan yang seketika pokoknya memberikan semangat saya itu ada lagi gitu. Jadinya saya bisa lari, kaki saya nggak terlalu sakit, dan anehnya itu ya nyata aja guys. Nah kalau bisa dengar itu ada cicak suara. Jadi saya minta bantuan dan pertolongan kepada leluhur ya, agar dilancarkan. Yang bahasa Balinya itu taritan nasice icen tiang pemargi sana becek bang tiang ngidang finish di event iki yang tiang boleh hasil anu becek. Nah seperti itu, yang kurang lebih seperti itu, dan banyak ada mantra-mantra lainnya yang saya ucapkan selama jalur. Nah di sana jujur saya percaya diri lagi, saya diberikan kekuatan lagi, dan saya terus lanjut di turunan. Oke, saya boleh kalah, tapi di tanjakan saya bisa mengejar pelari-pelari lain. Jadi saya nggak terlalu jauh gap saya untuk lari guys, itu kemarin. Nah ceritanya lagi
pas di episode pertama kan saya ada setup mandatory ya. Habis itu saya tidur sebelum race itu sekitar jam 5 sore. Kalau 5 sore itu kan di Jawa itu jam 6 ya. Kalau 5 sore Bali maksudnya udah mulai, kalau di Bali bilangnya sandikala atau udah maghrib ya, udah maghrib. Nah saya tidur. Kalau di Bali itu kan maghrib jarang orang mau tidur istilahnya. Nah jadi kemarin tuh saya maunya istirahat agar ntar malam start itu tenaga oke guys. Karena udah kepikiran banget, kaki sakit banget, nyeri, bukan sakit banget ya, maksudnya nyeri itu udah sampai kepikiran banget. Aduh nggak bisa, nggak aku ya gagal, nggak aku nih, aduh udah jauh ini DNF nih, masa DNF dengan kondisi fit itu kurang afdol rasanya menurut saya sendiri ya. Nah di sana saya tidur sebelum start saya tidur di sana. Saya benar-benar tidurnya kurang lelap ya, jadi kayak nyap-nyap gitu. Nah di sana sempat dihantui di pikiran juga, kayak tiba-tiba saya ada di rute, tiba-tiba saya di start kayak gitu, kayak mengayal gitu di dalam di malam itu ya. Kalau kurang lebih jam 6 sore hamin 5 jam saya kebangun. Itu udah makin ragu guys, karena ntar lagi start, kondisi kaki saya sakit gitu. Nah saya percaya ya kalau di Bali itu ada namanya mesesangi guys. Kalau bahasa Indonesianya kayak gimana ya, kayak berjanji gitu, tapi yang harus dibayarkan, tidak boleh diutangi gitu. Nah saya sendiri itu mesesangi sama diri saya. Saya kalau finish, kalau bisa saya menyelesaikan event ini tiang kalnaur sesangi tiang di Kemulan, seperti itu. Jadi saya bakal bayar apa yang sudah saya minta kepada leluhur dengan apa yang saya sudah ucapkan pada hari itu, kayak gitu guys. Nah seketika itu ya percaya nggak percaya ya, saya yakin aja kayak oh bisa nih, bisa. Semua ada di belakangku nih. Yang istilah Bali nih, leluhur backup linduri gitu. Kok kamu yakin aja, yakin percaya itu ada gitu. Jadi di sana saya percaya diri guys, jadi ya bisa. Nah ini kemarin ada video cuplikan saya udah tahu sesangi saya di Kemulan Taksu. Jadi merinding guys, ini malam, ini saya ngambil videonya malam sendiri di luar. Jadi pengen sedih aja sih, banyak hal yang gak terduga di event kali ini. Dan ini baru pertama kali saya sampai segininya ikut event ya. Tapi emang sih percaya gak percaya, anak Bali, orang Bali itu seperti ini guys, magicnya, aura mistisnya, kepercayaannya kental banget dengan hal-hal seperti ini. Oke, setelah itu ya kita lanjut ke sini ya. Ini adalah rute dari Mantra 116 kategori 116. Sebenarnya 116 ini dari Mantra ya. Saya compare event ini sama Rinjani 100 yang udah saya ikuti kemarin, sama-sama 100k ya. Jadi kalau Rinjani 100 tuh menurut saya lebih ke gini guys, mental, fisik itu nggak terlalu begini, tapi mental yang benar-benar diuji yang di Rinjani. Sedangkan di Mantra ini fisik kalian dihancurin guys. Jadi benar-benar Mantra ini brutal sih sebenarnya rutenya ya, karena tajam-tajam banget guys. Jadi nih kalau dilihat nih dua gunung ini. Nah saran saya untuk tahun depan yang mau ikut Mantra itu benar-benar latihan guys. Sebenarnya rutenya runnable, enak banget untuk dilariin. Cuma kondisi kemarin saya sendiri, kaki saya tuh nggak support banget dengan keadaan gitu. Jadi nggak bisa untuk lari. Nah
sebenarnya di tanjakan awal ini kalian santai aja, enjoy. Intinya main waktu sampai di WS gitu triknya ya. Jadi kemarin tuh saya pas dah CP1 jam 3 habis sampai Puncak Welirang lagi 2 jam, itu terlalu over sih. Nah itu rutenya nanjaknya enak, santai gitu, maksudnya masih bisa nggak terlalu temu dengkul nggak. Nah habis itu turunnya itu enak. Nah yang PR-nya itu ya nanti untuk memotong waktu, saran saya sampai di WS Sadelan. WS Sadelan kita kan diputarin turun tuh ke WS Cengar. Nah yang ini dari sini diturunin, dinaikin lagi. Nah ini ngelup guys, ini turun, habis itu dinaikin lagi. Ini sama nih rute 2, ini rute sama. Nah tapi di sini nih ada turunan, di sini ada aspal itu 7 sampai 8 kilo. Itu yang memang membosankan dan itu panas. Nah kalau bisa, kalau bagus mental dan kakimu di sana waktunya ngepush, karena untuk memotong waktu nanti di naik ke Arjuno. Kemarin saya sesuai target sih, cuma agak buang-buang waktu di aspal karena ya kondisi kaki nggak bisa diprediksi, masih sakit gitu. Nah jadinya naik dari Cengar ini itu kan naik lagi nih. Nah di sana benar-benar power hiking itu saya oke lah. Kondisi gastroc, kaki sakit, untuk tanjakan itu masih oke menurut saya. Nah saya pakai nanjak push oke lah sampai di WS Sadelan 2 sebelum naik Puncak Arjuno, itu sampai kalau bisa sebelum jam 12. Nah di sana tuh naik ke Arjuno tuh cukup lama soalnya. Sampai Arjuno saya jam 1.30 gitu. Jadi sebenarnya rutenya di sini tuh cukup enak guys, 2 gunung ini cukup enak kalau kalian cepat gitu. Jadi dari sekarang kalau kalian udah nonton video saya, latihan aja power hiking atau lebih banyak untuk cari elevasi gitulah. Habis itu belajar juga khususnya di makadam. Ini makadamnya gila banget makadam, dan sepatu kalian harus proper. Kemarin saya salahnya itu saya naruh sepatu di CP2 atau dropback 2. Kan ada 2 dropback 1, dropback 2. Saya naruh sepatu di dropback 2. Nah di dropback 2 ini ternyata kilometernya nggak sesuai ini guys. Jadi molor, itu saya ganti sepatu baru di kilometer 91. Jadi kaki udah sakit dan blister. Jadi kayak udah kurang nyaman aja sih, tapi tergantung orang ya. Sebenarnya kalau enaknya itu di WS1 tuh enak ganti sepatu. Untuk nextnya itu makadam, karena di di dropback 1 itu di Bukit Kunir. Setelah itu kita melewati makadam full di UB Forest namanya, sampai ke WS Munosari itu ya lumayan makadam lah. Habis itu lewat itu juga full makadam. Bisa diganti di awal sana, lebih enak. Cari yang sepatu yang agak stabil atau enak, yang empuk-empuk seperti Asics, Trabuco Max, itu enak sebenarnya dipakai. Cuma kemarin saya di awal pakai Asics Fuji Speed 4, itu enak guys. Cuma kesalahan saya itu tali kendor, kos kaki lupa ganti, pasir banyak masuk jadi kaki blister. Tapi so far masih bisa dilariin kayak gitu ya. Nah di sini mau spill dikit ya rute yang ini di bagian segmen ini. Jadi ini naik turun. Turunnya ini yang dari Puncak Arjuno ke WS Kunir ini panjang banget guys. Nah di sini itu sebenarnya enak banget dilariin, tergantung orangnya yang sering latihan downhill atau enggak. Jadi yang downhillnya oke tuh di sana, mantap banget. Nah di sana itu lucunya itu saya sempat nyerah guys. Karena itu udah jam 2 siang. Sedangkan itu rutenya full hutan menuju ke WS Kunir. Jujur saya di sana takut karena saya merasa saya udah pelari paling belakang. Kenapa bilang gitu? Karena saya lewat dari WS Sadelan sebelum Puncak Arjuno itu udah di jam 12 kurang 10 menit kalau nggak salah. Nah sedangkan jam 12 itu udah nggak boleh lagi melanjutkan. Jadinya semua pelari yang dari bawah, dari Cangar, pokoknya yang dari Cangar itu sampai WS Sadelan 2 itu maksimal jam 12. Karena kalau lewat itu pasti bakal nggak kekejar untuk COP selanjutnya. Nah saya itu merasa udah grup yang saya ajak di WS
itu udah grup terakhir gitu. Nah sedangkan saya sampai atas, oke lah, saya bilang tadi di awal, saya nanya, oke, saya banyak nyalip peserta, sampai di atas saya stretching dulu karena kondisi kaki nggak memungkinkan untuk downhill gitu. Jadi saya stretching di sana, saya kasih hot cream biar lebih relax, karena saya dengan kondisi ini tuh harus banyak stretching guys, karena nggak boleh otot sampai tegang sekali, karena itu bakal membahayakan untuk dilanjutin. Nah so far itu aman guys ya. Nah di sana tuh gila banget turunnya guys. Nah saya baru berapa meteran itu udah pelari-pelari di belakang saya yang tadi saya salip di tanjakan itu udah nyalip semua. Kencang-kencang banget orang-orang itu turunan. Nah di sana saya diem, di sanalah keajaiban itu tiba. Di sana saya minta permohonan kepada leluhur saya ya, Jam Nasice, pokoknya biar bisa lancar kan. Seketika merinding lagi saya. Seketika kekuatan tuh ada ya. Pokoknya di depan saya tuh kurang lebih ada 5 atau 8 pelari. Saya salip semua guys di turunan. Mungkin yang ada saya barengan, saya ajak dari Puncak Arjuno ke WS Kunir itu mungkin yang ingat masih sama saya yang nonton video ini. Itu saya salip jauh banget, dan terus, guys. menangnya saya itu kemarin air saya Masih masih lagi ada. 6 kilo. Jadi peserta udah yang 5 lain tuh kilo ada yang downhill kebanyakan aja. kehabisan air, jadi banyak yang mulai ngebong, jadi santai. Nah di sana tuh saya bisa lari, nggak tahu kenapa saya lari kenceng banget, saya merasa kenceng banget, dan sepatu baru saya itu kemarin enak banget dipakai guys di turunan itu. Oh ya, saya juga mau ngucapin terima kasih buat pelari kemarin yang ngasih saya obat pereda nyeri. Jujur saya nggak tahu, dan baru pertama kali saya mengkonsumsi obat pereda nyeri di event lari. Di lari minum obat pereda nyeri. Nah seperti paracetamol atau pereda nyeri lainnya ya. Nah saya dikasih itu kemarin setelah WS Cengar OTW ke Sandalan 2. Nah di jalan itu saya sempat cerita, dan mungkin beliau melihat saya kondisi jalan dari belakang itu udah nggak stabil kaki guys, jadi udah mulai nggak stabil, tumpuan, sakit banget, dan saya nggak mau nyerah di sana karena waktu masih panjang. Saya pingin 2 puncak itu terlewatin dulu kayak gitu. Konsumsi obat 3000 miligram apa istilahnya itu ya dosisnya. Nah sedangkan paracetamol itu 600 miligram gitu ya. Nah berarti saya bisa konsumsi 4 sampai 5 kapsul untuk sehari ini gitu dia bilang kan, untuk mengamankan. Nah ajaib lagi, setelah saya dikasih obat pereda nyeri 2 jam 3 jam ke depan tuh saya aman guys. Jadi saya hajar semua, hajar, nggak ada rasa nyeri, kaki nggak ada rasa nyeri. Gila ini tuh. Cuma nggak baik juga sih menurut saya, maksudnya memasakkan diri, jangan ditiru guys ya. Oke lanjut. Kenapa saya bisa lanjut lagi? Nah terakhir saya di sana udah minum 1. Total saya minum selama race kemarin tuh obat pereda nyeri itu 4 tablet. 4 tablet itu di jam 11 siang, 5 sore, 10 malam, 4 pagi. Kenapa saya minum ini? Karena ini ada segmen-segmen yang tertentu yang memang turunnya tajam guys. Jadi yang pertama ini untuk naik ke Gunung Arjuno. Yang kedua untuk melewati UB Forest yang rutenya makadam dan rollingan. Itu sakit banget, naik turunan sakit, datar sakit, dilarin sakit, dan itu di hutan saya harus lari karena serem guys. UB Forest menurut saya serem ya. Seremnya itu kayak ya di hutan sendiri itu cukup challenge gitu. Jadi harus booster pakai obat pereda nyeri. Akhirnya berhasil, saya lewat dari sana. Setelah itu jam 10 malam itu OTW ke COP2. Ini ngejar COP2 ini jam 1 malam. Jadinya mau nggak mau harus di booster, dan saya step by step harus lari. Jadi saya konsumsi lagi agar bisa ngepush waktu. Akhirnya berhasil juga saya pakai paracetamol ini. Lanjut yang terakhir tuh jam 4 itu mau naik ke bukit gini,
ke Candi Sepilar. Candi Sepilar tuh gila juga. Nah ini makadam nih guys, ini naik ini jangan disepelekan, dikit banget ya, dikit banget ini panjang. Itu gila sih. Nah untungnya itu nanjak, saya nanjak itu power hiking saya oke, turunan saya kalah. Jadi nanjak tuh banyak banget saya nyalip pelari, di turunan saya disalip pelari. Kayak gitu guys. Jadi rutenya Mantra ini emang brutal sih menurut saya yang 116 ya. Lebih ke fisik yang diserang, bukan mental. Kalau mental so far aman. Jujur saya event yang ini saya dapat kilometer 120. Itu sama sekali nggak dapat tidur, sama sekali nggak dapat power nap, nggak dapat micro sleep, nggak dapat. Beda kayak Rinjani kemarin. Jadi banyak ilmu juga dapat dari Rinjani saya bawa ke event Mantra ini. So far oke. Jadi buat kalian yang mau ikut Mantra 116 tahun depan, fokus latihan guys, fokus rute-rutenya kayak latihan nanjak, turunan downhillnya itu cukup enak di Mantra ini, rute cukup enak, pasir, batu nggak terlalu gini ya, nggak terlalu batu yang lepas, itu batunya kenceng tapi makadam lah dibilang, tapi makadamnya masih oke kalau di kilometer awal. Yang parahnya itu makadam di akhir, di setelah Candi Sepilar itu yang PR banget. Kalau kalian kuat oke silahkan lanjut, kalau emang nggak kuat di makadam jalan aja nggak apa-apa, karena waktu di Mantra ini COT-nya cukup longgar menurut saya. Jujur saya kemarin masih sisa lagi 1 jam, sebenarnya masih sisa 2 jam, saya bisa finish seharusnya 31 jam, cuma untuk apa juga buru-buru daripada memperparah keadaan. Jadinya saya enjoy lah, waktu masih panjang, jalanin aja untuk recovery juga kan gitu, karena emang ya kondisi badan kaki sakit guys gitu. Aduh. Habis itu tips lagi buat kalian ya untuk WS. Nah kalau mau nanya WS 116 ini, WS Mantra maksudnya, menurutku kalian belajar untuk menerima keadaan guys. Jangan terlalu mengeluh dengan keadaan, menerima keadaan lebih baik. Jadi saran saya itu kalian bawa logistik sendiri. Jadi paling bagus tuh kalian harus bawa bekal kayak gitu. Kemarin saya kan udah spill per drop bag itu saya naruh logistik yang benar-benar saya pakai. Nah kalau WS Mantra ini menurut saya kurang ya, nggak sesuai apa yang kalian inginkan. Tapi bagi saya sendiri itu nggak masalah sekali, karena saya bawa bekal sendiri. Sosis itu harus ada. Kalau saya di Fest tuh bekal roti 1, sosis minimal 3. Jadi saat WS makan, saya makan palingan dikit-dikit banget yang pakai ganjal-ganjal, sisanya saya makan sosis. Itu saya pakai di rute. Jadi saya nggak lama-lama di WS guys. Kalau kalian lama di WS, makin lama lagi di jalan. Tips juga, kalau kalian mengalami cedera, kalian lambat di rute, jangan lama di WS. Gitu. Kalau kalian kenceng di rute, boleh lama di WS. Gitu. Jadi itu kuncinya ya. Sama lagi, kalau kalian lama-lama juga di dropback, di WS dropback itu kalian juga bakal buang-buang waktu. Emang di sana bakal dimanjakan, tapi itu trap atau jebakan. Jadi waktu itu terus jalan, kalau bisa sat berangkat kayak gitu guys. Kemarin itu pas lama tuh saya di dropback 2 karena isi ganti sepatu, isi ganti baju semua, karena mau lanjut ke pagi, jadi biar fresh. Itu saya lama di sana. Nah untungnya bisa kekejar yang lain guys. Oke, thank you guys yang sudah menonton sampai habis video ini. Sorry sedikit bercerita gimana pengalaman dan cara saya finish kemarin, dan kenapa saya bisa diberikan kekuatan ya ini. Percaya nggak percaya, ya itu susah dipikir
atau dijelaskan dengan akal sehat. Dan kurang lebih itu semua sudah saya spill dari video saya awal. Semoga kalian nonton sampai habis. Oke, thank you juga untuk semuanya yang sudah support saya selama lari. Dan thank you juga untuk Superfly sudah support apparel saya kemarin di event Mantra 116 ini. Dan ini dia medali saya. Ini gelang-gelang masih ada di sini. Oh ya, dan satu gelang ini. Ada satu gelang dapat di Candi Sepilar. Kenapa saya berani pakai ini? Maksudnya kenapa saya memilih gelang ini yang bakal saya pakai, karena ini saksi bisu saya bisa sampai di titik itu dan saya finish. Bisa melawan diri saya sendiri. Ini adalah segmen yang paling tersulit menurut saya, Bukit Sepilar. Karena ini di kilometer 100 guys. Ini udah masuk kilometer 100 untuk mendapatkan gelang ini. Kalian udah capek dinaikin lagi ke gunung yang tinggi EG-nya itu 800 dengan jarak 3 kilo gitu. Jadi gila banget Bukit Sepilar itu. Bukan mistis lagi sih, menurut saya mistisnya enggak ya, cuma rutenya tuh nanjaknya itu yang bikin gini PR. Sedangkan kamu untuk nanjak ke sana, untuk kamu naik ke sana cuma ngambil gelang, habis itu kamu turun lagi menuju ke garis finish. Maka ini adalah saksi bisu perjuangan saya dengan kondisi kaki sakit, dan saya sampai di titik ini. Pulang membawa medali dan membawa banyak cerita yang bisa saya bagikan di video ini. So thank you. Mungkin sampai sini aja. Untuk kalian yang mau bertanya-tanya seputaran Mantra 116 kayak gimana dan apa yang perlu disiapkan, mungkin ada yang kurang dari video saya, kalian komen aja di bawah di video ini. Nanti bakal saya bantu kasih tahu juga gimana tips, gimana cara agar bisa finish di kategori 116 ini. Atau kalian juga bisa follow Instagram saya, bisa kita lanjut di DM. Nanti di DM Instagram bakal saya kasih tahu semua motivasi. Mungkin teman-teman yang lain yang tahun depan mau ke Rinjani, yang sudah nonton video saya sebelumnya Rinjani juga banyak yang udah DM saya kasih tips agar kalian bisa finish guys. Jadi tujuan dari video vlog yang saya buat ini bukan bermaksud lain, cuma saya ingin berbagi ilmu atau wawasan untuk kalian yang mau ultra di tahun depan. Jadi saya nggak mau setiap tahunnya tuh semakin dikit yang finish guys. Saya ingin setiap event itu atau setiap acara itu banyak yang bisa finish dan dikit yang DNF. Jadi bayangkan ya, kalian bayar mahal, kalian mempersiapkan dari berbulan-bulan, tapi kalian DNF. Untuk apa? Uang kalian tuh rugi guys. Jadi usahakan untuk latihan dengan proper. Dan tujuan saya juga membuat video vlog ultra dari kemarin sampai saat ini itu agar kalian tuh dapat atau tahu gimana sih rutenya, gimana sih acaranya, gimana sih 116 ini, gimana sih ultra itu. Jadi kalian itu bisa nonton dari video saya. Dan juga pengalaman saya, jujur yang tahun lalu yang 2025, 2024 untuk Mantra 116 atau Rinjani 100 yang kategori ultra ya, kategori tertinggi itu minim banget ada vlog guys. Jadi di sana lah saya mulai ke-trigger, kenapa sih saya nggak bercerita gimana sih keseruan ultra ini, gimana sih rute ultra ini, kategori 100 ini kayak gimana. Jadi yang tahun depan itu biar lebih gampang. Jadi yang mau ikut ultra di Mantra atau di Rinjani, jadi udah dapat video dari saya bisa sharing pengalaman. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri kalian lebih proper lagi kayak gitu. Jujur saya sendiri untuk Mantra ini, yang apalagi yang kategori 100 minim banget pengetahuan, minim banget dari YouTube ya, maksudnya untuk nyari tahu gimana sih 116 ini cukup dikit. Yang paling banyak tuh mungkin kategori 34, 38, 68 pun dikit. Nggak tahu untuk tahun ini, semoga lebih banyak lagi kalian dapat informasi untuk Mantra 116 ini guys ya.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Thank you untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian yang mau ultra agar bisa prepare guys ya. Thank you guys yang sudah menonton dari awal episode 1, 2 dan ini episode terakhir yang ketiga. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya dan see you the next time. Bye bye.